Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Kita adalah umat yang berbahagia karena kita mengasihi Allah, kita mencintai hukum-hukum Allah, dan dengan penuh sukacita kita melakukan perintah-perintahnya yang kita pahami bahwa perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Ayat perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-10 di ayatnya yang ke-9 dan diberikan tema deep cleaning. Sebelum kita membaca ayat tersebut, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, anugerah-Mu besar atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk hari yang Allah karuniakan bagi kami, untuk kami jalani. Biarlah penyertaan Tuhan dapat menjadi bagian kami, sehingga kami dapat merasakan dan melihat sendiri perbuatan Tuhan yang ajaib, yang semuanya itu menumbuhkan iman percaya kami. Tuhan tolong bantu kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan bagi kami menjalani hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami syukuri semuanya ini dan kami membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amsal pasalnya yang ke-10 di ayatnya yang ke-9, demikian firman Tuhan, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Puji Tuhan, deep cleaning adalah sebuah istilah asing yang berarti membersihkan secara menyeluruh dan mendalam. Contohnya, jika ada seseorang yang membersihkan rumah, dia membersihkannya bukan sekedar membersihkan, tapi menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau dan membersihkan noda-noda yang mungkin bandel untuk dibersihkan dengan sebuah harapan jadi bersih secara optimal. Pembersihan menyeluruh dalam kehidupan Kristen, kita pahami bersama bahwa itu merupakan pekerjaan Allah yang luar biasa. Dialah yang menyucikan kita, Dialah yang menguduskan kita, Dialah yang memurnikan kehidupan kita. Kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami apa yang disebut dengan penebusan. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi sebagai orang yang percaya, kita dibersihkan secara menyeluruh dan mendalam, baik roh, jiwa, dan tubuh kita itu dilakukan oleh Allah sendiri. Di dalam kitab 1 Yohanes memberikan penjelasan di sana bahwa orang yang di dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah disucikan, tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa, atau seperti yang dikatakan dalam ayat pokok kita, kelakuannya bersih. Namun menjadi satu pertanyaan, mungkinkah seorang yang hidup dalam dunia yang fana, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, bisa memiliki kelakuan yang bersih atau hidup suci, hidup kudus? Kalau dikatakan mungkin, mungkin. Sebab Alkitab memberikan penjelasan kepada kita seperti yang diajarkan oleh Yesus, bahwa
orang yang suci hatinya dapat atau bisa melihat Allah. Kalau ada ayat tersebut, tentu saja Yesus mengetahui bahwa ada orang yang sampai kepada titik hidup suci, hidup kudus, hidup bersih, berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat akan keberadaan hidup kita dalam tubuh yang fana ini, seringkali kita bergumul menghadapi hidup ini. Bagaimana kita hidup mempertahankan kesucian dan kekudusan. Pergumulan yang kita alami juga memang dialami oleh Rasul Paulus seperti yang dia sampaikan di dalam Roma pasalnya yang ke-7 di ayatnya yang ke-15. Saya rindu membaca ayat ini. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi Rasul Paulus menghadapi pergumulan hidup. Sesuatu keinginan untuk melakukan yang baik, namun ternyata yang tidak baik, yang buruk yang dia lakukan. Apa yang digumulkan oleh Rasul Paulus juga digumulkan oleh kita manusia dalam tubuh yang fana ini. Apa kita bisa bergumul dalam tubuh yang fana ini? Saya melihatnya bahwa memang benar bahwa kita telah disucikan, dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan, namun ada yang saya mau sebutkan sebagai hukum kebiasaan melakukan dosa. Contohnya, jika ada orang yang melakukan atau biasa berbohong, kemudian ketika dia bertobat, dia diampuni, disucikan, namun kebiasaan berbohong itu masih melekat atas kehidupannya. Itu sebabnya kebiasaan ini harus ditanggalkan. Caranya sebenarnya sederhana. Bagaimana kita menanggalkan hal-hal yang buruk itu? Kita harus memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nasihat praktis yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, karena memang Allah telah meletakkan firman-Nya yang begitu indah, tertulis di dalam loh-loh hati kita. Ada hal yang baik yang Allah sudah berikan. Nah, pada saat kita bangun pagi, kita berdoa dan kita berkomitmen untuk melakukan perbuatan baik. Pada saat kita menyelesaikan hari, kita coba mengevaluasi apakah yang kita sudah lakukan di sepanjang hari. Kalau ada hal yang buruk yang kita sudah lakukan, kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan percayalah Dia adalah Allah yang setia dan adil, mau mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang kita bisa lakukan, bagaimana kita dapat membersihkan hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Membersihkan diri itu bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi membersihkan diri harus kita lakukan di setiap hari. Dalam istilah yang lain, bertobatlah di setiap hari. Dan percayalah, ketika kita membersihkan hidup kita, ada kebiasaan yang baik yang kita pupuk, kita bangun, tumbuh dalam hidup kita, maka hal-hal yang buruk kita bisa tinggalkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada pertemuan ini saya mau mengajak mengintrospeksi hidup kita. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Coba lihat di dalam Alkitab, Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 dan 9. Saya ingin bacakan mengakhiri pertemuan kita saat ini. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ingatlah bahwa kita sudah menanggalkan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadilah hidup benar di hadapan Tuhan dan percayalah kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami harus membersihkan hidup kami secara berkala di hadapan Engkau, supaya ada kebiasaan yang baik
yang memang benar-benar ada dalam hidup kami, dan pada satu titik tertentu kami benar-benar suci, kudus secara sempurna, dan dilayakkan untuk melihat Allah. Berkati hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami syukuri semuanya ini, kami jalani hari ini. Haleluya, amin. Bersama Yesus, aku kuat.